Halo Sobat Matematika, selamat datang dalam video pembelajaran matematika mengenai materi bangun datar dalam menentukan rumus luas bangun datar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citri Petra Melateva. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan matematika di Universitas Nusa Cendana, Kupang. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas pengembangan media pembelajaran. Nah, sebelum masuk dalam menentukan rumus luas bangun datar, terlebih dahulu perlu kita ketahui mengenai pengertian dari bangun datar. Bangun datar sendiri merupakan bangun-bangun yang mempunyai permukaan datar dan memiliki dua dimensi. Dimensi tersebut yaitu panjang dan lebar. Selanjutnya, jenis-jenis dari bangun datar. Dalam bangun datar, terdapat 8 jenis-jenis bangun datar. Yang pertama, persegi. Yang kedua, persegi panjang. Yang ketiga, segitiga. Yang keempat, jajar genjang. Yang kelima, trapesium. Yang keenam, layang-layang. Yang ketujuh, belah ketupat. Dan yang kedelapan, lingkaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persegi. Persegi sendiri merupakan bangun segi empat yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudutnya adalah siku-siku. Untuk menentukan rumus luas dari bangun datar persegi, yang pertama kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu persegi satuan mengisi pada persegi besar. Yang kedua, kita hitung berapa banyak persegi satuan yang mengisi persegi besar tersebut. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi ada 4 satuan persegi kecil yang mengisi pada persegi besar tersebut. Oke, contoh berikutnya kita lihat lagi. Ada berapa persegi satuan kecil yang mengisi persegi besar tersebut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi ada 30 satuan persegi kecil yang mengisi pada persegi besar tersebut. Dari gambar tersebut, kita dapat menentukan rumus luas persegi, yaitu banyaknya persegi satuan yang mengisi panjang dan lebar pada persegi besar tersebut. Dengan demikian, rumus luas persegi adalah panjang kali lebar. Namun, pada persegi bukan panjang dan lebar, sehingga rumus persegi adalah sisi dikalikan dengan sisi. Yang kedua, bangun datar persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki sisi berhadapan yang sama panjang dan sejajar, serta keempat sudutnya adalah siku-siku. Ya, perhatikan gambar di atas. Jika banyak kolom tersebut kita andaikan dengan panjang atau P dan banyak baris tersebut adalah L, maka dapat diperoleh rumus luas persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar, atau kita dapat tuliskan dengan L sama dengan P dikalikan dengan L. Selanjutnya, bangun datar segitiga. Segitiga sendiri merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Nah, pada gambar ini menjelaskan bahwa jika kedua buah segitiga tersebut kita satukan, maka akan membentuk suatu persegi panjang. Teman-teman dapat lihat pada slide tersebut bahwa dua buah segitiga tersebut jika kita satukan maka akan terbentuk sebuah persegi panjang. Nah, karena dua buah segitiga tersebut sudah terbentuk
sudah terbentuk persegi panjang, maka kita akan misalkan alasnya yaitu panjang dari persegi panjang tersebut. Lalu tinggi segitiga itu sama dengan tinggi dari persegi panjang tersebut. Maka karena luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, maka luas segitiga sama dengan setengah dikalikan alas dikalikan dengan tinggi. Selanjutnya, bangun datar jajar genjang. Jajar genjang adalah jajaran genjang yang merupakan bangun datar yang berbentuk segi empat yang sisi-sisinya sepasang-sepasang sama panjang dan juga sejajar. Pada gambar di bawah ini terlihat bahwa jika kita membagi sebuah jajar genjang, maka akan membentuk dua buah segitiga. Sehingga untuk mencari luas dari jajar genjang tersebut dapat juga kita turunkan dari rumus luas segitiga. Karena rumus luas segitiga adalah setengah dikalikan alas kali tinggi, maka kita peroleh rumus dari luas jajar genjang yaitu 2 dikalikan setengah kali alas dikalikan tinggi, atau sama dengan alas dikalikan tinggi. Selanjutnya, bangun datar trapesium. Trapesium sendiri merupakan bangun datar berbentuk segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Kita lihat pada gambar tersebut, jadi kita misalkan bagian dari sini merupakan tinggi dari trapesium tersebut. Lalu karena ini ada dua buah segitiga, maka kita misalkan ini dengan A, dan segitiga yang satunya kita misalkan dengan B. Nah, pada gambar ini kita pisahkan bagian tinggi di sebelah kiri, lalu kita gabungkan tinggi tersebut dari sebelah kiri, kita gabungkan ke sebelah kanan dari trapesium tersebut. Nah, hasil penggabungan tersebut akan membentuk sebuah persegi panjang. Jadi, kita juga dapat turunkan dari luas segitiga. Nah, karena luas trapesium sama dengan jumlah luas kedua segitiga, maka luas segitiga dapat kita hitung dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Jadi, luas trapesium sama dengan luas yang pertama ditambah dengan luas yang kedua. Luas yang pertama setengah kali alas kali tinggi ditambah dengan setengah kali B dikalikan dengan tinggi, sama dengan setengah dikalikan tinggi dikalikan A tambah B. Nah, pada trapesium tersebut A dan B merupakan sisi yang sejajar. Dengan demikian, terbukti bahwa luas dari trapesium yaitu setengah dikalikan jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tinggi. Selanjutnya, bangun datar layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar segi empat yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal lainnya. Cara untuk menentukan rumus luas layang-layang yang pertama, kita perhatikan pada gambar A tersebut. Lalu, dari gambar layang-layang yang A, kita potong menurut garis diagonal, lalu kita gabungkan potongan tersebut pada layang-layang B, sehingga hasil penggabungan dari potongan diagonal layang-layang A akan menjadi bentuk persegi panjang. Dapat kita lihat pada tampilan slide tersebut, layang-layang tersebut akan membentuk sebuah persegi panjang. Ya, sehingga jika kita mencari rumus dari luas layang-layang, maka kita dapat turunkan dari rumus luas persegi panjang. Karena rumus dari luas persegi panjang sama dengan panjang dikalikan lebar, sehingga rumus dari luas dua layang-layang adalah diagonal A dikalikan dengan diagonal B. Jadi, luas satu layang-layang sama dengan setengah dikalikan diagonal A dikalikan diagonal B. Selanjutnya, bangun datar belah ketupat. Belah
ketupat sendiri merupakan bangunan persegi 4 yang semua sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Cara untuk menentukan rumus dari luas belah ketupat tersebut, yang pertama, perhatikan gambar dari belah ketupat di bawah ini. Dari gambar tersebut, kita tarik garis dari A ke C dan dari B ke C. Nah, garis tersebut akan membentuk diagonal BD. Selanjutnya, diagonal AC membagi belah ketupat menjadi dua buah segitiga, yaitu yang pertama segitiga ABC dengan tingginya yaitu OB, dan yang kedua segitiga ACD dengan tingginya yaitu OD. Nah, luas belah ketupat diperoleh dengan menjumlahkan luas kedua segitiga tersebut. Luas segitiga dapat juga kita hitung dengan rumus setengah kali alas dikalikan dengan tinggi, sehingga penurunan rumusnya yaitu luas dari segitiga ABCD sama dengan luas segitiga ABC tambah luas segitiga ACD. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikalikan AC dikalikan tinggi segitiga ABC yang disimbolkan dengan OB ditambah setengah kali AC dikalikan tinggi dari segitiga ACD yaitu OD. Nah, hasil dari perkalian tersebut sama dengan setengah dikalikan AC lalu dikalikan OB ditambahkan dengan OD. OB dan OD merupakan tinggi dari kedua segitiga tersebut, sehingga luas dari segitiga ABCD sama dengan setengah dikalikan AC dikalikan dengan BD. Nah, pada gambar tersebut AB dan BD merupakan diagonal belah ketupat, sehingga terbukti bahwa luas dari belah ketupat tersebut yaitu setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Yang terakhir, bangun datar lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu ini disebut sebagai pusat lingkaran. Cara menentukan rumus dari luas lingkaran, yang pertama, kita buat sebuah lingkaran. Selanjutnya, pada lingkaran yang dibuat sebelumnya, buatlah beberapa garis dalam lingkaran tersebut sehingga terpotong menjadi 16 bagian juring yang salah satu juringnya itu dibagi dua lagi sama besar. Oke, selanjutnya kita beri dua warna pada ke-16 juring tersebut. Ya, di sini setelah kita beri warna yang berbeda pada juring-juring tersebut, kita buat lagi juring tersebut dan bentuk menjadi susunan yang zigzag atau seperti persegi panjang sesuai juga dengan warnanya. Nah, dapat kita lihat ada 16 juring yang terbentuk dari sebuah lingkaran tersebut. Nah, setelah kita buat juring tersebut ke dalam bentuk susunan zigzag, maka akan terlihat seperti pada slide tersebut. Ya, ini juring yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan setengah dari masing-masing satu juring tersebut kita taruh di bagian ujung-ujung dari bentuk zigzag tersebut. Nah, ini kita dapat tuliskan dengan pi dikalikan dengan R, dan tinggi yang ini adalah R. Nah, jadi luas lingkaran tersebut sama dengan persegi panjang, atau kita dapat turunkan rumus luas lingkaran tersebut dari rumus luas persegi panjang, sehingga rumus dari luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, jadi sama dengan setengah dikalikan 2πr dikalikan dengan R sama dengan setengah dikalikan 2πr sama dengan
Jadi kita dapatkan rumus luas lingkaran yaitu pi r